Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, kali ini Bang Rizky akan membagikan tips dan informasi tentang cara masuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kita tahu sekolah kedinasan itu sedang lagi dibuka ya, kira-kira katanya sekitar bulan Juni. Jadi video ini tujuannya untuk memberikan informasi dan ya tips-tips gitulah gimana caranya untuk lulus di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau SMKG. Nah, di sini Mbak Rizky punya narasumber, kebetulan taruna SMKG, junior Mbak Rizky, tahun berapa Mbak? Tahun masuk 2015. Teman-teman kalau misalnya mau tahu bagaimana caranya masuk, tipsnya apa supaya masuk, ditonton videonya sampai selesai. Oke guys, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita kenalan dulu nih sama narasumbernya. Nah, coba Aisyah kenalan dulu nih sama teman-teman yang lagi nonton. Oke, hai, nama aku Siti Aisyah Rifama, biasa dipanggil Aisyah, asal dari Medan. Aku di SMKG masuk tahun 2015 dan mengambil jurusan instrumentasi. Instrumentasi itu tentang apa itu? Itu tentang peralatan MKG Bang. Jadi kayak kan kalau untuk observasi, untuk apa-apa itu kan ada peralatannya. Iya. Instrumentasi itulah bidang itu. Oh, instrumentasi. Jadi kayak teknisinya lah ya? Iya. Ya, jadi alat BMKG ya teman-teman, mutakhir, ada radar, ada misalnya alat yang sudah digital dan lain sebagainya. Jadi kita tuh perlu untuk punya teknisi yang handal, dilatih secara khusus untuk menangani alat-alat kita seperti itu. Jadi untuk menghasilkan pengamatan yang tepat, data-data yang akurat, perlu teknisi yang hebat seperti itu. Nah, kalau STMKG sendiri, sebelum kita bicara tentang syarat dan tips masuknya, itu kehidupan kampusnya itu gimana STMKG? Kehidupan apa dulu nih maksudnya? Kehidupan Budayanya kampusnya. atau? Iya, budayanya, kemudian yang masuk dari mana aja, kemudian suasana kampusnya seperti apa gitu, kemudian apakah asrama atau kos-kosan gitu? Dari yang asalnya dulu ya, kalau STMKG itu kan dari Sabang sampai Merauke, berarti seluruh orang-orang yang lulusan bisa SMA, bisa SMK, SMA jurusan IPA dan SMK, ada beberapa jurusan yang diterima dari SMK yang bisa masuk di STMKG. Jadi kita dari beberapa daerah Sabang sampai Merauke dan ya itu tadi di situ. Kemudian kalau untuk kebiasaan atau budaya di kampus, ya kita tahu semi militer kan, semi militer berarti ada senioritasnya, terus budaya di luar kampus sama di dalam kampus sedikit mirip sih, karena ada harus hormat di luar kampus kayak gitu. Pokoknya masih menjaga wibawa taruna dan maruni saat di luar kampus. Oh gitu. Jadi kalau misalnya hormat tuh gimana tuh? Pas ngapain? Pas berhadapan dengan senior atau pembina ya? Iya, yang lebih yang dituakan lah gitu. Oh iya, jadi pembina itu ini guys, pegawai BMKG. Jadi pegawai BMKG siapapun dia, dosen kah atau pegawai BMKG di UPT mana itu dianggap pembina karena ya dituakan gitulah, lebih senior intinya gitu. Bahkan satpamnya kita hormat gitu Bang. Oh. Pas mau masuk kampus karena kita kan duluan ada di situ gitu kan. Jadi kita juga saling menghormati sivitas lah orang-orang yang ada di kampus. Jadi diajari jadi seorang yang respect ya, di SMKG, respect ya. Jadi kita nggak boleh tuh lihat orang itu kerjanya apa. Jadi bahkan di SMKG itu kalau nggak salah abang-abang cleaning service, kemudian ibu-ibu kantin itu juga diperlakukan sama pembina yang lainnya. Maksudnya dihormati gitu ya. Kita respect, kita sapa seperti itu. Jadi memang pendidikan karakter di SMKG itu kuat sekali ya. Kuat, ya. Gunanya untuk apa tuh di dunia kerja? Kan ada orang yang tanya gini, buat apa sih semi militer? Nah, kan mayoritas sekolah kedinasan itu kan pasti semi militer ya. Ada misalnya Poltekim, IPDN, STTD, kemudian STIP, STPI dan lain sebagainya itu pasti menganut sistem semi militer. Banyak di luar sana yang bertanya, gunanya untuk apa semi militer? Toh ketika lulus nanti kita bekerja seperti biasa. Emang ada manfaatnya atau ada tujuannya apa sih gitu semi militer? Menurut aku ya nih, karena rata-rata kan sekolah kedinasan pada akhirnya adalah menjadi ASN, langsung menjadi ASN kayak gitu. Dan di ASN itu kita diajarin tentang hierarki, tentang bagaimana bekerja secara struktural gitu. Jadi
senioritas dan senioritas juga mengajarkan untuk itu, membiasakan itu, nanti di pekerjaan juga udah biasa kayak gitu. Dan kemudian itu juga melatih disiplin, jadi pas sudah kerja tahu deadline, tahu bisa mengerjakan pekerjaan dengan tuntas sesuai dengan waktunya. Oke, jadi gitu ya. Jadi selain itu gini juga kayak semi militer itu menanamkan karakter yang kuat ya. Jadi kalau jadi ASN tuh nggak boleh mencela-mencele gitu ya. Datang misalnya mencela-mencele, baju nggak rapi gitu kan. Itu kesan yang harus ditanamkan, bahwasanya datang harus siap, kemudian rapi, kemudian pekerjaan harus beres sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi ya sebenarnya banyak semi militer itu bukan yang banyak disalahpahami oleh orang yang belum tahu lah gitu, belum merasakan semi militer atau belum tahu semi militer itu pasti negatif. Karena memang kita harus akui dulu itu pasti banyak berita yang negatif ya. Iya. Tapi sebenarnya enggak sih, kalau kalian searching juga di STMKG nggak ada apa-apa. Jadi bagus sih, karena kita di STMKG itu punya slogan yang namanya menghormati sesama taruna, ya benar. Ya. Lagunya gitu kan? Menghormati sesama. Gitulah. Saya udah lupa, saya udah lama. Mars STMKG. Jadi udah ditanamkan, jadi kita saling respect, yang senior mengayomi yang junior menghormati yang senior. Ya. Kemudian di STMKG asrama nggak sih? Asramanya ada, tapi belum difungsikan gitu, nggak tahu bakal difungsikan di tahun berapa. Cuman untuk sekarang ada satu angkatan, ada satu jurusan yang udah masuk di asrama itu. Oh iya. Jadi ada asramanya ya, tapi belum rampung ya, baru beberapa angkatan yang di situ ya, atau jurusan ya? Iya, baru satu kelas di situ. Oh, jadi lagi tahap pembangunan guys. Kemudian kalau misalnya itu kan ada 4 jurusan ya yang harus kalian tahu, ada meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Nah, kenapa sih ada orang yang kenapa saya harus memilih meteo, milih klimato, geofisika, dan instrumentasi? Itu biasanya dasarnya apa? Apakah cuma passion? Oh, passion saya meteorologi nih, klimatologi, geofisika, atau instrumen? Itu gimana? Kalau sebenarnya kan nggak ada perumusan untuk masuk jurusan apa kayak gitu. Dan kita tuh secara mandiri mencari tahu tentang jurusan itu dan memilih jurusan yang kita minati gitu. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya nanti akan kita ditentukan di jurusan apa itu dari BMKG-nya sendiri, kebutuhannya di mana. Ya? Kita bisa aja nanti daftar di meteo tapi dipindahkan ke geof atau ke instrumentasi. Oh gitu. Tapi kalau misalnya instrumen harus dari SMK nggak sih? Enggak, SMA IPA atau SMK. Oh, tapi SMK hanya boleh ke instrumen. Oh, jadi untuk instrumen itu boleh di SMA dan SMK, tetapi SMK ini hanya boleh di instrumen, tidak boleh di jurusan lain. Iya, Bang. Jadi guys, yang harus kalian ketahui itu STMKG punya 4 jurusan, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Kemudian di sana di STMKG itu kira-kira cara belajarnya sama nggak sih kayak di universitas lain gitu, atau beda? Di STMKG sebenarnya mirip tidak sama sih. Mirip tapi tak sama. Iya, mirip tapi tak sama karena ada SKS-nya juga, ada berapa SKS yang harus kita penuhi dalam satu semester. Tapi itu bukan kita yang menentukan gitu. Jadi udah ada paketannya dari kampus segini untuk setiap semesternya. Dan setelah lulus harus tamat sampai berapa semester itu udah dipaketkan gitu untuk setiap tarunanya. Oke. Bener juga ya. Jadi kalau misalnya di universitas lain kan kita nyusun KRS gitu ya. Iya, kita nyusun sendiri. Ya. Kalau ini udah disediain guys. Jadi kalian tinggal datang, nanti udah ada listnya ya. Jadi berapa SKS yang harus ditempuh selama pendidikan D4 gitu. Karena juga ada limit waktu belajar kan, 4 tahun ya, 4 tahun masuk, masuk sama-sama keluar kayak gitu. Oke, itulah namanya Korsa ya. Korsa yang baik ya. Jadi Korsa itu satu semua senang, satu sakit, semua sakit. Jadi masuk sama-sama ya, lulus ya harus sama-sama lah gitu. Jadi konsep Korsanya baik gitu ya. Jadi masuknya bareng 300 misalnya, lulus ya harus 300 gitu. Kemudian berarti kan kalau misalnya gitu, kalau misalnya ada yang nggak memenuhi di DO lah ya? Iya Bang. Oh, jadi guys kalau udah masuk sekolah kedinasan tuh bukan berarti kalian tuh aman gitu. Sudah sekedar masuk nih kalian, wah sudah malas-malasan nggak bisa. Karena bukan hampir semua, tapi memang semua sekolah kedinasan itu menerapkan aturan yang ketat berdasarkan nilai akademik dan nilai perilaku. Kalau di STMKG sendiri, kalau kalian buat salah, walaupun kalian pintar, contoh misalnya kalian melakukan kesalahan moral, itu namanya ada angka kesalahan apes, ya kalian akan bisa di DO juga kan, walaupun pintar. Ataupun kalian
punya moral yang baik, tetapi kalau misalnya nilai kalian di bawah berapa standar? 2,75. 2,75 ya DO juga. Jadi memang ketat. Jadi jangan ibaratnya udah masuk kalian lele itu salah. Jadi udah masuk kalian harus tetap berprestasi, jaga prestasi, jaga nilai supaya kalian bisa tetap stay di situ sampai lulus. Nah, kalau misalnya dari STMKG sendiri itu tesnya gimana? Kayak tes PNS kah atau seperti apa? Iya, karena kan kayak tes PNS, karena kan kita memang langsung gitu kan Bang, langsung jadi PNS gitu. Kalau untuk tahapannya, pertama itu TKD, baru TKW, baru kesehatan dan wawancara. Kalau dulu zaman kami ya, oh ya, zaman kalau saya 2015. Kalau setelahnya itu, kalau nggak salah tahun 2019, itu dia udah ada tes kebugaran, ada tes fisik. Oh, fisik ya. Kalau yang lainnya sama TKD, TKW. TKD itu kan intelijensial umum, wawasan, sama lah kayak tes PNS gitu ya. Iya, sama kayak TKD PNS. Pakai CAT nggak? CAT ya, Computer Assessment Test. Woi. Nah, pertanyaan nih, banyak orang nih yang suka tanya nih, bersih nggak tesnya di STMKG? Nah. Ya, gimana ya, kalau CAT kan ya nggak bisa dibohongin dan kita itu langsung menerima hasilnya. TKD hari ini misal jam 7 mulai, pengumuman jam 12, jam 1 langsung dapat hasilnya. Dan itu udah ada nilai ambangnya sendiri, kita dikasih tahu nilainya. Jadi nggak ada kapan mau bohongnya gitu kan. Oh, jadi ini ya, real time gitu ya? Real time. Ditaruh di monitor, misal di luar orang tua bisa lihat gitu? Enggak di monitor memang sih. Belum waktu itu belum di monitor, belum ada di monitor langsung, cuman emang di komputer itu langsung ada nilainya kita. Oh, jadi nggak bisa bohong-bohong guys. Jadi ya itu hasil kalian lulus ya lulus, enggak ya enggak gitu, makanya belajar. Kemudian di STMKG sendiri, apakah ekstrakurikuler yang wajib atau kuliah pulang atau gimana? Di STMKG itu gimana? Sebenarnya itu apa ya? Itu tergantung sama individunya. Ya, walau sedikit ada pemaksaan gitu. Walau sedikit ada pemaksaan pas di tingkat awal, memang dianjurkan untuk ngambil salah satu ekstrakurikuler gitu. Dan ekstrakurikuler di sekolah kedinasan kayaknya sih mostly, karena ekskul di sekolah kedinasan adalah untuk mengabdi ke kampus gitu. Jadi misal marching band ya untuk tampil di BMKG, Pasus untuk tampil di BMKG kayak gitu. Ya gini lah guys, ekstrakurikuler di sekolah kedinasan manapun itu untuk mengajarkan building karakter juga gitulah. Jadi pasti itu berguna sekali ketika kalian kembali ke UPT atau ke daerah atau kerja di kantor. Contoh kayak misalnya ada iptek dan jurnalistik, nah itu tuh bakat kalian digali. Jadi ada pelajaran tapi tidak tergali di situ. Kalian punya bakat seperti fotografi ya, videografi, announcer, kemudian ya editing itu berguna sekali ya, jurnalistik. Jadi misalnya kalian nanti diterjunkan di daerah, kalian perlu membuat informasi. Sekarang informasi kan kayak infografis ya, infografis kemudian video dan lain sebagainya. Kalian tuh udah punya bakat situ. Jadi memang banyak manfaatnya ya. Kemudian kok bisa cerita di kampus itu dari pagi sampai selesai itu ngapain aja? Misalnya dari apel sampai sore itu gimana? Apa aja yang dikerjain sama Taruna STMKG?